Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Kalau misalkan Bapak nanya gimana kabar kalian hari ini, kalian jawabnya seperti ini ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Bisa kan semuanya? Nah, Bapak coba ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Pada hari ini, adakah teman kalian yang tidak hadir? Coba anak-anak, lihat kanan kirinya. Adakah teman kalian yang tidak hadir? Tidak ada. Alhamdulillah semua pada hadir ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita speaking dahulu yuk, agar pembelajaran pada hari ini lebih semangat. Dan nanti dilanjut dengan doa ya. Ikuti Bapak seperti ini. Satu jari kanan, satu jari kiri digabung menjadi satu, jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri digabung menjadi satu, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri digabung menjadi satu, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri digabung menjadi satu, jadilah kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri digabung menjadi satu, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan belajar mengenal hewan berdasarkan tempat hidupnya dan juga mengenal ciri-ciri khusus pada tubuh hewan. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak pernah ke kebun binatang? Semua pernah ya ke kebun binatang ya? Ada hewan apa aja sih di sana? Ayo Pak aja, ayo. Pertama, apa yo? Gajah, benar. Apalagi? Jerapah, benar. Apalagi? Buaya, benar, ada ya. Dan masih banyak lagi hewan-hewan yang ada di kebun binatang. Nah, kita lanjut ke pembelajaran yang pertama. Hewan berdasarkan tempat hidupnya. Hewan berdasarkan tempat hidupnya dibagi menjadi tiga, yaitu pertama, hewan darat. Yang kedua, hewan air. Dan ketiga, hewan darat dan air. Nah, Bapak ingin bertanya nih kepada anak-anak, kenapa sih tidak ada hewan yang hidup di udara? Ada yang tahu tidak? Tidak tahu. Nah, jadi hewan yang bisa terbang di udara, contohnya guys seperti burung merpati atau burung elang, mereka tempat tinggalnya di darat juga. Contohnya seperti burung merpati, dia tempat tinggalnya di ranting, atau burung elang yang tempat tinggalnya di pohon, itu kan tempat hidupnya di darat juga. Jadi mereka terbang ke udara hanya mencari makan dan berpindah tempat saja. Seperti itu anak-anak. Hewan darat. Hewan darat dibagi menjadi tiga anak-anak, yaitu hewan yang hidup di lingkungan kita. Yang kedua ada hewan yang hidup dalam hutan. Yang ketiga ada hewan yang hidup di dalam tanah. Nah, yang pertama nih, hewan yang hidup di lingkungan kita. Hewan yang hidup di lingkungan kita itu biasanya hewan-hewan yang hidup di sekitaran rumah kita. Contohnya seperti kucing, anjing, ikan, atau cicak, atau bebek, dan masih banyak lagi yang hewan-hewan yang hidup di lingkungan kita. Terus yang kedua ada hewan yang hidup dalam hutan. Nah, hewan-hewan yang biasanya hidup di dalam hutan, mereka hidup di alam bebas. Contohnya seperti singa, harimau, apalagi jerapah, gajah, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang hidup di dalam hutan. Yang ketiga ada hewan yang hidup di dalam tanah. Nah, hewan di dalam tanah ini ada hewan semut dan hewan cacing anak-anak. Hewan air. Hewan air ini dibagi menjadi tiga anak-anak. Yang pertama ada hewan air tawar, yang kedua ada hewan air laut, yang ketiga ada hewan air payau. Nah, apa aja sih contoh hewan yang hidup di air tawar? Ada pertama nih, ada ikan lele, ada ikan gurame. Yang kedua hewan air laut. Hewan laut ini apa aja sih? Ada hewan-hewan yang hidup di laut. Contohnya seperti kayak ikan hiu, ikan nemo, ikan paus, atau lumba-lumba, dan masih banyak lagi di permukaan laut. Yang ketiga ada
hewan air payau. Hewan air payau ini ada contoh hewan seperti hewan udang dan ikan bawal. Hewan darat dan air. Hewan darat dan air ini biasanya disebut hewan amfibi. Nah, apa aja sih contoh-contoh hewan amfibi? Yaitu yang pertama ada kura-kura, yang kedua ada kodok. Nah, kita lanjut ke pembelajaran yang kedua, yaitu ciri-ciri khusus pada tubuh hewan. Nah, apakah kalian tahu beberapa hewan mempunyai ciri-ciri khusus pada tubuh hewan? Contohnya seperti badak. Badak mempunyai tanduk yang biasa disebut cula. Nah, itu salah satu contoh ciri khusus pada tubuh hewan, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak, ada yang tahu ini hewan apa? Ya, betul, ini hewan gajah. Hewan gajah ini mempunyai ciri-ciri khusus pada tubuhnya, yaitu mempunyai gading yang sangat panjang yang digunakan untuk mengambil makanan dan mengantarkannya ke mulut, dan juga mempunyai gading untuk mempertahankan diri, dan juga mempunyai badan dan telinga yang sangat besar, anak-anak. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak nih ini hewan apa? Jerapah, benar. Jerapah ini mempunyai ciri khusus pada tubuhnya, yaitu mempunyai leher yang sangat panjang yang digunakan untuk mengambil makanan yang ada di atas pohon, anak-anak. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak nih ini hewan apa, anak-anak? Ada yang tahu? Unta. Wah, benar, ini adalah hewan unta, anak-anak. Nah, dia mempunyai ciri-ciri khusus pada tubuhnya, yaitu mempunyai punuk di pundaknya yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan yang ada di punuknya. Pada kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah hewan berdasarkan tempat hidupnya dibagi menjadi 3, yaitu hewan darat, hewan air, hewan darat dan di air. Dan juga ciri-ciri khusus pada tubuh hewan, contohnya seperti gajah, mempunyai ciri-ciri yaitu belalai yang sangat panjang yang digunakan untuk mengantarkan makanan ke mulutnya, dan juga mempunyai gading yang sangat panjang. Yang kedua ada hewan jerapah. Hewan jerapah mempunyai leher yang sangat panjang yang digunakan untuk mengambil makanan di atas pohon. Yang ketiga ada unta. Yang unta mempunyai ciri-ciri pada tubuhnya, itu mempunyai punuk di pundaknya yang digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Sekian pada pembelajaran pada hari ini. Kita berdoa dulu ya, anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok, anak-anak. Semoga sehat selalu ya. Dadah.